Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi di rumah, saat ini Indonesia memiliki cukup banyak kebun raya, sekitar 44 kebun raya yang ada di Indonesia. Salah satunya kita cukup berbangga karena ada di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kita akan ulas lebih lanjut nih kebun raya di Provinsi Sumatera Selatan ini seperti apa dan inovasi yang akan dihadirkan ini berhubungan dengan kebun raya yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Selatan. Judul inovasinya adalah percepatan fungsi kebun raya Sriwijaya melalui informasi teknologi. Nah, langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini, Bapak Zulkarnain SPMM. Halo Bapak, apa kabar? Sehat, alhamdulillah Bu Santi. Alhamdulillah sehat Pak ya, tetap terus menjaga prokes tentunya ya Pak ya. Di masa pandemi seperti ini, untuk saat ini Indonesia sepertinya sedang tinggi ya Pak ya, untuk keadaan coronanya itu sendiri ya Pak ya. Baik nih Pak, mungkin sahabat inovasi di rumah sudah penasaran nih Pak, karena kan kita cukup bangga ya Pak ya, Sumatera Selatan memiliki kebun raya tersendiri ya Pak, jadi tidak perlu jauh-jauh ke kota lain untuk berkunjung ke kebun raya ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan kan terlebih dahulu nih Pak seputar inovasi yang Bapak miliki, yaitu mengenai percepatan fungsi kebun raya Sriwijaya melalui informasi teknologi. Silakan Ya, Bapak. terima kasih Mbak Santi. Jadi yang melatar belakangi saya membuat inovasi percepatan fungsi kebun raya Sriwijaya melalui informasi teknologi atau IT. Jadi saya melihat pada saat itu fungsi kebun raya itu belum berjalan secara optimal. Ada fungsi konservasi, itu adalah penyelamatan tanaman. Ada fungsi edukasi, itu pendidikan. Fungsi riset, penelitian. Fungsi jasa lingkungan, dan fungsi wisata. Jadi kelima fungsi ini kami anggap waktu itu belum berjalan secara optimal. Jadi kebun raya yang kita tahu merupakan suatu kawasan konservasi tumbuhan yang memiliki tumbuhan, koleksi tumbuhan yang telah terdokumentasi dan ditata secara bioregen ataupun tematik untuk mempercepat proses tujuan dari kelima fungsi kebun raya. Jadi kebun raya Sriwijaya ini dengan luas 100 hektar di lahan gambut, sebagian besar itu diperuntukkan untuk penanaman kurang lebih 70,21 hektar. Di situ ada fungsi konservasi yang dilaksanakan oleh IPPKH, perusahaan yang punya izin pinjam pakai kawasan hutan, yang mempunyai tanggung jawab untuk merehab rehabilitasi tanaman daerah aliran sungai. Jadi dikoordinir oleh SKK Migas. Memang fungsi konservasi itu sudah berjalan, tapi sesuai dengan amanat Perpres nomor 93 tahun 2011 bahwa kebun raya itu harus memiliki tematik, klaster, koleksi. Dan pada saat itu memang belum begitu banyak koleksi yang ada di kebun raya. Jadi kami berinisiatif membuat inovasi melalui website ini untuk penambahan-penambahan jenis tanaman dan fungsi-fungsi edukasi yang ada di kebun raya. Oke, nih sahabat inovasi, mungkin bagi yang belum mengetahui, narasumber kita kali ini adalah sebagai Kepala UPTB Kebun Raya Sriwijaya itu sendiri ya Pak ya, Pak Zulkarnain ini kepalanya. Nah jadi ini Pak, dari yang fungsi-fungsi yang Bapak jelaskan tadi, dari situlah timbul ide ya Pak ya, untuk membuat percepatan fungsi tadi ya Pak ya. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Pak mengenai cara kerjanya sendiri seperti apa sih Pak? Jadi kalau cara kerja dari inovasi yang saya buat, jadi sangat sederhana sekali. Masyarakat ataupun kelompok sekolah yang akan menggunakan fungsi ini cukup membuka link dari website Kebun Raya Sriwijaya, kebunrayasriwijaya.com. Itu akan tertera form pendaftaran. Dalam form pendaftaran ini ada 3 fungsi yang kami hadirkan. Ada fungsi edukasi, ada fungsi
konservasi, sumbangan tanaman, dan ada fungsi penelitian. Nah, kalau fungsi edukasi, kita cukup membuka POM edukasi dan mendaftarkan untuk kegiatan akan dilaksanakan di kebun raya. Sama halnya dengan fungsi konservasi, ada penyumbangan tanaman yang saat ini mungkin cocok untuk masa pandemi. Memang bukan hanya zaman pandemi, sebelumnya itu kami telah terpikirkan. Jadi untuk memudahkan pelayanan pengoleksian tanaman yang selama ini kita kenal dengan gosen ya Bu ya. Kita gosen, tapi kami juga di kebun raya bisa melakukan gosen tanaman ataupun bibit seperti itu Bu. Jadi melayani sampai ke sana juga ya Pak ya, dan tentunya kebun raya ini juga mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya, serba digitalisasi semuanya juga ya Pak ya. Baik nih Pak, siapa saja nih Pak yang terlibat dalam inovasi ini Pak? Yang terlibat dalam inovasi ini tentunya kami UPTB Kebun Raya ini mempunyai induk adalah Balitbangda. Tentunya Kepala Balitbangda sebagai support dan bagi kami, tim kami sendiri Kebun Raya, ada stakeholder dari OPD, Dinas Kehutanan, ada BPDAS, ada juga stakeholder penanaman, ada juga mitra kami yang ikut dalam itu MDP. Baik. Nih Pak, saya penasaran. Tadi sempat Bapak singgung masalah tematik ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu tematik sendiri dari Kebun Raya Sriwijaya ini apa ya Pak? Nah, jadi kami mencoba mengatur tematik-tematik yang ada di kebun raya, khususnya sesuai dengan tema kebun raya itu kebun raya lahan basah, tanaman lahan basah dan tanaman obat. Di situ ada kurang lebih sekarang 57.000 tanaman lahan basah. Ada tematik, ada 2 tematik. Pertama tematik pulai dan kedua tematik medang. Jadi dalam satu hamparan itu ada satu tematik seperti kami contohkan tematik medang. Ada medang labu, medang lendir, medang putih. Nah, seperti itu yang namanya tematik. Memang itu diamankan dalam Perpres 93 2011. Harus ada. Jadi kalau tidak ada tematik, tidak ada koleksi, itu bukan kebun raya. Iya. Nih kalau boleh tahu dari seluruh kebun raya yang dimiliki di Indonesia, apakah semuanya memiliki tematik yang berbeda-beda atau juga ada yang sama nih Pak? Ya, kita berbeda-beda. Jadi untuk kebun raya ada 44 kebun raya, 5 diinisiasi oleh LIPI, 37 itu ada 32 kebun raya itu punya daerah dan perguruan tinggi, 7-nya sedang diinisiasi. Nah, kita sama dengan daerah Pelalawan. Itu ada kebun raya yang hamparannya itu lahan gambut. Tapi kita sudah eksis duluan, maksudnya sudah di launching kebun raya Sriwijaya. Oke, kalau dari kebun raya yang dimiliki Sumatera Selatan ini sejak tahun berapa nih Pak? Kalau kebun raya launchingnya tanggal 27 Juli 2018. Jadi kalau kita harus menyamakan dengan kebun raya Bogor sebagai induk, itu kebun raya Bogor itu sudah hampir lebih dari 2 abad, 203 tahun. Jadi kita baru seumur jagung 2018 kemarin launching, ini baru tahun 2021. 2021, jadi baru hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Tapi kita cukup berbangga ya Pak ya sebagai warga Sumatera Selatan, tentunya ada kebun raya di provinsi kita dan terletak di Indralaya ya Pak ya, di Desa Bakung Indralaya. Nah Pak, ini kembali kepada mengenai inovasi tadi Pak. Setelah misalnya sahabat inovasi di rumah ingin membuka websitenya ya Pak ya, terbuka ya Pak ya untuk umum, tidak memiliki harus memiliki password tertentu tidak ya Pak ya. Jadi tinggal mengunjungi kebunrayasriwijaya.com ya Pak. Ya, nah di situ sahabat inovasi di rumah bisa melihat berbagai macam fungsi tentunya dari kebun raya itu sendiri tadi ya Pak ya, dan juga bisa melakukan seperti yang Pak Jul jelaskan tadi, konservasinya juga bisa dari situ ya Pak ya, pendaftarannya juga ya Pak ya. Nah, kemudian ini kebun raya kan terbuka ya Pak ya bagi masyarakat umum ya Pak ya. Jika ingin berkunjung nih Pak, mungkin pembelian tiketnya melalui online juga atau harus datang ke spot kebun raya langsung nih Pak? Jadi itu ada 2 kategori. Kalau mau pengunjungan secara perorangan, itu cukup langsung hadir ke kebun raya. Kami membuat inovasi ini untuk mempermudah pelayanan bagi sekolah, institusi atau kelompok masyarakat yang dalam bentuk jumlah banyak. Jadi di situ
dengan mengunjungi website kebunrayasrijaya.com. Di situ ada POM untuk edukasi ataupun POM konservasi sumbangan tanaman. Kami contohkan bahwa untuk POM pendidikan, POM edukasi, jadi guru atau sekolah tidak perlu melakukan survei, melakukan penjajakan ke kebun raya. Jadi cukup membuka aplikasi dan melakukan pendaftaran. Setelah mendapatkan daftar kapan akan dilakukan kunjungan, baru mereka actionnya datang ke lapangan. Jadi tidak repot-repot lagi datang untuk survei atau penjajakan. Termasuk untuk POM sumbangan tanaman. Sumbangan tanaman kita tidak perlu mencari, karena kebun raya ini harunya kebun raya atau jantungnya kebun raya itu dieksplorasi, mengeksplor. Kita mencari tanaman yang selama ini kita harus membutuhkan biaya, waktu untuk melaksanakan eksplorasi. Tapi kita mudah sekarang dengan ada POM ini di website Kebun Raya Srijaya. Rekan-rekan atau teman kita walaupun di Sumatera Selatan, di luar Sumatera Selatan, bisa juga di luar, bisa memberikan informasi terhadap tanaman atau memberikan tanaman, menyumbang tanaman berupa benih ataupun bibit ke Kebun Raya Srijaya dengan mudah. Pak, jadi sedikit menyinggung soal menyumbang benih ya Pak ya. Tadi kan Bapak juga sempat menyinggung mengenai gosen, berarti juga melayani pembelian juga melalui website tersebut ya Pak ya. Tentunya seluruh Indonesia ya Pak ya pelayanannya untuk pengiriman dari benih itu sendiri ya Pak ya. Jadi mungkin bagi masyarakat yang berminat dilihat ya Pak ya, bisa langsung mengunjunginya, dilihat benih-benih apa saja yang ada di Kebun Raya Sriwijaya ya Pak ya. Nah Pak, dari kesemuanya ini mungkin hambatan apa nih Pak yang paling utama dalam menjalankan inovasi ini Pak? Kalau setiap inovasi pasti ada hambatan dan tantangan. Tapi untuk Kebun Raya Srijaya, inovasi yang kami buat ini karena hanya ini melalui IT, jadi jaringan ya Pak ya, jaringan internet yang memang menjadi hambatan. Tapi bagi kita di Kebun Raya itu tidak menjadi suatu persoalan. Karena ini kan memang persoalan bukan Kebun Raya sendiri ya Pak, kan dari jaringan itu sendiri ya Pak ya tentunya ya. Nah, baik sahabat inovasi di rumah, jika ingin melakukan penelitian, konservasi ataupun yang lainnya di Kebun Raya Sriwijaya, jika dalam rombongan tadi ya Pak ya, bisa langsung mendaftar di websitenya yang telah diciptakan tentunya oleh inovator kita kali ini, yaitu Pak Zulkarnain SPMM. Jadi tinggal mengunjungi websitenya saja, bisa mendaftarkan di sana sambil melihat-lihat mungkin ya Pak ya, apa saja sih yang ada di Kebun Raya Sriwijaya tadi tentunya ya Pak ya. Baik nih sahabat inovasi, dimanapun Anda berada tentunya kan tidak lupa ya Pak ya, tetap menjaga prokes tentunya. Jadi ketika berkunjung ke sana bisa sambil belajar, karena kan saat ini memang rekreasi yang diperlukan salah satunya juga mengisi fungsi rekreasi ya Pak ya, belajar sambil berekreasi, karena kan kita bisa outdoor ya Pak ya, karena kan menghindari yang sekarang menghindari indoor ya Pak dalam situasi pandemi seperti ini ya Pak Zul ya. Baik nih Pak Zul, terima kasih sekali nih Pak Zul sudah hadir bersama kami di sini di podcast One Day One Innovation. Kita tunggu nih Pak inovasi-inovasi yang berikutnya. Mungkin terakhir ya Pak ya, harapan apa nih Pak mungkin kepada sahabat inovasi di rumah? Silakan Pak. Jadi harapan kami untuk kedepannya mungkin akan bertambah jenis spesies tanaman, baik tanaman obat, lahan basah di Kebun Raya Srijaya. Jadi kami di situ kalau tanaman toga, tanaman obat keluarga, tidak perlu ke kebun raya. Seperti jahe, kunyit, itu tidak perlu ke kebun raya. Kami di situ menciptakan tanaman yang memang punya potensi obat, lahan basah. Nah, kami juga mengharapkan dan mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan, Ibu Kepala Badan, Litbang yang telah memberikan support kepada kami. Oke, baik sahabat inovasi, ingatlah dimanapun Anda berada, kita bisa menciptakan suatu kreativitas yang akan berujung menjadi inovasi tentunya ya Pak ya. Sekecil apapun itu tentunya bisa berguna bagi diri kita sendiri ataupun masyarakat umum tentunya, apalagi sampai berdampak ekonomi tentunya ya Pak ya. Baik nih sahabat inovasi, jangan lupa kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.